anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Orang tua atau guru sebaiknya mengajak anak untuk mencari jalan damai dari perselisihan yang terjadi tanpa menjelaskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Next. 4. Menggoda atau teasing. Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal, kata-kata ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Orang tua atau guru dapat membimbing anak tersebut dengan cara mengajak anak merasakan jika gelar atau label yang diberikannya kepada teman atau saudaranya terjadi pada dirinya. 5. Persaingan. Persaingan memiliki arti untuk mengungguli orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Agar sikap persaingan ini dapat tetap di batas normal, maka orang tua atau guru harus selalu menanamkan suasana bersaing yang positif bagi diri anak. 6. Kerjasama. Sikap ini dapat dikembangkan melalui sarana bermain bersama. Belajar berkelompok seringkali membuat anak bekerja sama dan menumbuhkan sikap kerjasama. Next. 7. Tingkah laku berkuasa. Sifat menguasai situasi sosial, mendominasi, atau bersikap layaknya seorang bos. Perwujudan dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh disertai pengancaman, dan sebagainya. Orang tua dan guru dapat memberikan peran kepada tiap anak, sehingga semua anak dapat merasakan dan mencoba untuk menjadi ketua serta dipimpin. 8. Mementingkan diri sendiri. Sikap mementingkan keinginan diri sendiri merupakan sebuah sikap untuk memenuhi kepuasan atas keuntungan yang hanya didapat oleh diri sendiri. Orang tua dan guru berperan penting akan penanaman budaya positif dan pengajaran kepada anak mengenai batas dalam kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. 9. Simpati. Simpati merupakan sifat emosi yang mendorong individu untuk menggunakan perhatiannya kepada orang lain dan mau mendekati bahkan bekerja sama dengan dirinya. Itu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Amar. Kepada Saudara Amar, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait teori perkembangan sosial. Teori perkembangan sosial digagas oleh Erik Erikson yang lahir di Frankfurt pada tanggal 15 Juni 1902 dan wafat pada tahun 12 Mei 1994 di Harwich. Dalam teori Erikson, 8 tahap perkembangan yang dilalui manusia dalam siklus kehidupan, masing-masing tahap terdiri dari tugas perkembangan yang khas yang menghadapkan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi. Untuk tahapan yang pertama, yakni percaya versus tidak percaya. Pada anak yang baru lahir hingga 1 tahun. Nah, percaya merupakan sikap dasar psikososial yang dipelajari bayi ketika mereka dapat mempercayai lingkungannya. Timbulnya percaya berasal dari pengalaman yang terus-menerus dan berkesinambungan yang menimbulkan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bayi oleh orang tuanya. Nah, apabila kebutuhan dasar bayi terpenuhi dan orang tua memberikan kasih sayang dengan tulus, maka anak akan yakin bahwa lingkungannya dapat dipercaya atau diandalkan. Nah, sebaliknya, apabila pengasuhan yang diberikan kepada anak tidak memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, tidak konsisten atau negatif, maka anak akan bersikap cemas dan mencurigai lingkungannya. Nah, untuk tahap yang kedua, yakni otonomi versus malu atau ragu-ragu pada usia antara 2 sampai 3 tahun. Jika anak telah memiliki sikap percaya atau tidak percaya terhadap orang tuanya, maka anak akan mencapai derajat kemandirian tertentu. Nah, apabila seorang anak usia 1,6 sampai 3 tahun mendapat kesempatan dan memperoleh dorongan untuk melakukan keinginannya sesuai dengan tempo dan caranya sendiri dengan bantuan supervisi dari orang tua dan guru yang bijaksana, maka anak akan mengembangkan kesadaran kemandirian. Jika sebaliknya, orang tua dan guru tidak sabar dan terlalu banyak melarang anak, maka kondisi ini akan menimbulkan sikap ragu-ragu pada anak terhadap lingkungannya. Nah, oleh sebab itu, orang tua sebisa mungkin menghindari sikap mempermalukan anak apabila anak melakukan tingkah laku yang tidak disetujui orang tua. Rasa dipermalukan biasanya akan menimbulkan perasaan ragu pada terhadap kemampuan dirinya. Nah, untuk yang ketiga, yakni inisiatif versus rasa bersalah pada usia antara 4 sampai 5 tahun.
Anak-anak yang memiliki kemandirian akan memiliki kemampuan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik atau mental dan mampu mengambil inisiatif untuk suatu tindakan yang akan dilakukan pada usia 4 hingga 5 tahun. Sikap inisiatif akan berkembang baik jika anak usia 4-5 tahun diberi kebebasan untuk menjelajahi dan bereksperimen dalam lingkungannya. Orang tua dan guru yang bijaksana akan memberikan waktu untuk anak mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami dan menjawab pertanyaan anak. Kondisi ini akan mendorong anak lebih berani mengambil inisiatif dalam menghadapi masalah yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, anak yang selalu dihalangi keinginannya untuk melakukan eksplorasi dan bertanya karena orang tua atau guru menganggap penjelajahan atau pertanyaan yang dikemukakan anak tersebut kurang atau tidak bermanfaat, maka anak akan selalu merasa bersalah. Nah, untuk tahap yang keempat, yakni industri versus inferior, pada usia 6 hingga 11 tahun. Nah, pada periode ini, anak cenderung berpikir intuitif, yaitu berpikir dengan mengandalkan ilham. Anak-anak berimajinasi dalam menemukan dan menciptakan sesuatu dan mengkoordinasikan imajinasinya ke dalam ide atau produk yang dihasilkan. Orang tua atau guru yang bijaksana akan memberikan antusiasme pada ketertarikan anak atau siswa terhadap kegiatan-kegiatan yang produktif untuk mendorong berkembangnya ketekunan pada anak atau siswa. Anak-anak yang melewati fase ini dengan baik akan mendapatkan keyakinan bahwa mereka mampu menguasai masalah yang mereka hadapi. Sikap produktif hanya akan dimiliki anak jika orang-orang dewasa yang mereka hormati seperti orang tua atau guru mendukung kegiatannya dan keinginannya untuk mengerti dan menguasai lingkungan mereka. Bagi anak-anak akan menjadi inferior jika orang tua tidak mau repot dan cenderung melarang anak melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi anak. Sikap orang tua dan guru yang acuh terhadap keinginan anak untuk menciptakan sebuah penemuan baru dapat menyebabkan anak merasa rendah diri dan bersalah. Anak-anak yang inferior lebih sulit merasakan adanya kemampuan mereka untuk mengembangkan kompetensi dalam bidang yang penting. Nah, selanjutnya pada tahap yang kelima, yakni identitas diri versus kekacauan peran pada usia 12 hingga 18 atau 20 tahun. Nah, pada tahap ini remaja atau individu dihadapkan pada pertanyaan yang berkaitan dengan identitas kediriannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul antara lain, siapa mereka? Bagaimana masa depannya? Kemana tujuannya? Nah, menjajarkan pilihan-pilihan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan hal penting. Pada tahap ini, remaja memiliki kemampuan yang mengkoordinasikan dengan baik secara serentak atau berurutan dua ragam kemampuan kognitif. Nah, kapasitas yang dimiliki remaja yakni kapasitas menggunakan hipotesis dan kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak, logis, dan idealistik. Nah, guru dan orang tua yang bijaksana akan menyadari bahwa kemampuan berpikir hipotetik tersebut akan melibatkan interaksi aktif antara siswa dengan dunia sekitarnya. Nah, oleh sebab itu, lingkungan rumah sejogjanya ditata sebaik-baiknya agar memberi efek positif terhadap perkembangan intelijensi anak. Nah, lingkungan yang baik itu adalah lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses penggabungan informasi baru dalam pengetahuan yang ada menuju perkembangan kognitif yang sempurna. Nah, mereka yang berhasil memperoleh identitas diri yang sehat mencapai suatu keadaan yang dinamai fidelity oleh Erikson, yaitu suatu kelegaan karena seseorang telah mengenal siapa dirinya, tempatnya dalam masyarakat, dan kontribusi apa yang dapat dikembangkannya untuk masyarakat. Nah, sebaliknya orang-orang yang gagal memiliki identitas diri akan gelisah karena memiliki kejelasan terhadap identitas dirinya. Mereka bisa menjadi pengembara identitas diri. Mereka mungkin juga akan hidup sendiri bahkan ketika ada di tengah masyarakat. Nah, yang selanjutnya yakni keintiman versus pengasingan pada usia 18 atau 19 hingga 30 tahun. Orang-orang yang telah memiliki identitas diri akan memasuki fase keintiman, hubungan dengan orang lain. Erikson menggambarkan keakraban sebagai penemuan diri sendiri tanpa kehilangan diri sendiri pada orang lain. Nah, pada usia ini, seseorang sudah bukan lagi anak atau remaja, tetapi sudah menjadi pemuda atau pemudi. Mereka sudah dianggap dewasa dan dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas segala keberhasilan dan kegagalannya.
Tugas mereka pada periode ini adalah mengenal dan mengizinkan dirinya untuk mengenal orang lain secara sangat dekat atau masuk ke hubungan intim. Kegagalan menjalin hubungan intim akan membuat seseorang terisolir atau mengisolasi diri dari sekelilingnya. Nah, keintiman dapat terjadi karena seseorang telah mengenal dirinya dan merasa cukup aman dengan identitas diri yang dimilikinya. Akibat dari rasa aman ini, akhirnya mereka mengizinkan orang lain untuk berbagi dengannya dan mengenal kelebihan atau kekurangannya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sinta. Kepada Saudari Sinta, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu tahapan ke-7, yaitu generativity versus stagnation. Ini berada pada usia 20-50 tahun. Pada tahapan ini, itu terjadi perluasan hubungan yang mencakup rencana-rencana orang dewasa atas apa yang mereka harapkan agar berguna dalam membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan hidupnya. Di sini, generativity itu merupakan rasa peduli orang yang lebih dewasa karena rasa kasihnya telah mengalir kepada generasi yang lebih muda. Misalnya nih dalam bentuk memberi bimbingan kepada generasi mudanya dalam menjalani hidupnya, dia tanpa mengharapkan balasan timbal balik. Sebaliknya, stagnasi itu adalah rasa tidak peduli pada orang lain. Nah, orang-orang yang udah mengalami stagnasi ini udah nggak produktif untuk masyarakat, karena mereka ini nggak bisa melihat hal lain selain hal-hal yang bisa menguntungkan mereka. Di tahapan selanjutnya, itu tahapan nomor 8, integrity versus despair. Ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Pada usia 60 tahunan, seseorang mulai meninggalkan masa-masa aktif masyarakat dan bersiap untuk hidup lebih menyendiri. Mereka sudah pensiun dari pekerjaan, anak-anak mereka sudah membentuk keluarga, dan mungkin sebagian dari mereka sudah tidak memiliki pasangan karena meninggal dunia atau bercerai. Nah, integritas diri ini merupakan suatu harga diri untuk tidak takut mati karena telah melalui hidup dengan baik. Menurutnya Erikson, orang-orang yang sudah memiliki integritas tidak akan takut dengan datangnya usia tua. Sebaliknya, lawan dari integritas yaitu rasa putus asa. Nah, orang-orang yang udah putus asa ini biasanya ditandai dengan meluapnya rasa jijik pada diri mereka sendiri, memiliki penyesalan terhadap kegagalannya, bahkan mereka juga merasa telah menyanyiakan hidup. Tapi bukan berarti orang yang sudah memiliki integritas itu tidak punya penyesalan. Tapi biasanya orang-orang yang memiliki integritas itu lebih mampu untuk berdamai dengan masa lalu. Bisa di next slide. Oke, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Ada keluarga, kematangan, pendidikan, status sosial ekonomi, dan juga kapasitas mental. Nah, dari faktor yang pertama, yaitu keluarga. Di sini perkembangan sosial anak itu sudah mulai dibentuk, sudah mulai dikembangkan. Nah, di lingkungan keluarga ini, anak sudah mulai mengenal kehidupan sosial, norma, nilai, juga etika yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, pola asuh dan bimbingan dari orang tua di sini sangat dibutuhkan untuk membangun hubungan sosial anak. Berarti kan anak itu perlu dulu untuk mengenali kebutuhan dan perasaan mereka sendiri. Nah, itu tujuannya untuk membangun kepercayaan pada dirinya. Nah, dalam hal ini, orang tua itu berperan penting untuk menyediakan peluang bagi anak dalam membangun kepercayaannya. Untuk itu, antara anak dan orang tua, juga dengan keluarganya, itu memerlukan hubungan yang terbuka dan komunikatif. Dengan begitu, kepercayaan anak itu dapat terbangun. Nah, yang kedua itu ada kematangan. Di sini kematangan yang dimaksud itu adalah dari segi fisik, psikis, intelektual, emosional, dan bahasa. Nah, kematangan ini diperoleh dari pengalaman. Anak-anak kan sudah mulai berinteraksi. Nah, dia di situ mendapatkan pengalaman-pengalaman tersendiri dengan lingkungan sekitarnya. Dari situ, anak akan belajar bagaimana cara dia mengendalikan reaksi dan mengelola emosinya ketika dihadapkan dengan suatu konflik. Lalu ada pendidikan. Di sini pendidikan itu sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif dalam masyarakat. Maksudnya gimana? Misalnya kita ambil di sekolah. Di sekolah itu kan ada seorang guru.
Di sini guru ini berperan untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak kan, bagaimana ilmu itu dapat berjalan di masyarakat. Jadi anak-anak itu bisa bersikap dengan lebih baik, bagaimana caranya yang dia pelajari itu bisa diterima di masyarakat. Selanjutnya yaitu ada status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi ini akan menentukan cara pandang seseorang terhadap dunia. Status sosial ekonomi ini berhubungan dengan kualitas tempat tinggal, nutrisi, kesehatan, dan sekolah. Nah, misalnya kita ambil status sosial ekonomi dari keluarga yang miskin dan keluarga yang berkecukupan. Ini dari sini itu anak akan berperilaku sesuai kondisi yang tertanam di keluarganya. Misalnya kalau dalam keluarga itu mengalami kemiskinan dalam jangka waktu yang lama, itu bakal berpengaruh terhadap kesejahteraan fisik, kognitif, dan psikososial dari keluarga itu sendiri. Nah, sedangkan kalau dari anak-anak yang berkecukupan, biasanya kan terdapat ada tekanan-tekanan tertentu kan, tekanan seperti prestasi atau ekspektasi dari kesibukan orang tua, sehingga antara orang tua dan anak itu kurang mempunyai quality time bersama, sehingga proses interaksinya itu kurang. Nah, pengaruh buruknya itu sudah mulai kelihatan dari kedua keluarga jika keadaannya itu sudah tidak dapat dikontrol lagi. Keadaan emosi orang tua atau pola asuhnya yang sudah mulai kurang bisa diterima gitu. Lalu faktor yang terakhir, kapasitas mental. Kapasitas mental di sini itu seperti kemampuan belajar, menyelesaikan masalah, berbahasa, motivasi, empati, dan penyelesaian konflik. Semua yang saya sebutkan sebelumnya ini itu sangat menunjang seorang anak dalam bergaul. Kenapa? Karena dengan dia memiliki kemampuan itu tadi, itu anak akan menjadi lebih cakap dan bisa mengekspresikan perasaannya pada orang lain dengan lebih baik lagi. Dengan begitu, hubungan sosialnya dapat terjamin. Sekian faktor-faktor dan teori yang tadi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Lili. Kepada Saudara Lili, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang upaya mengembangkan perkembangan sosial peserta didik. Next slide. Nah, jadi ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan sebagai pendidik untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik. Antara lain yang pertama itu melakukan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif sendiri akan mengembangkan sikap saling menghargai dan kerjasama pada diri peserta didik. Pembelajaran kooperatif akan mendorong peserta didik untuk menghargai kemampuan orang lain dan bersabar dengan sikap orang lain. Next. Yang kedua, yaitu melakukan pembelajaran secara kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif akan mengembangkan sikap membantu dan berbagi dalam pembelajaran. Siswa yang lebih pintar itu bersedia membantu temannya yang belum memahami materi pelajaran yang sedang dibahas. Pembelajaran kolaboratif sendiri akan menumbuhkan sikap saling menyayangi di antara peserta didik. Nah, jadi kalau kooperatif itu lebih ke kerjasama, sehingga berfokus pada lingkungan kelompok. Kalau kolaboratif itu lebih ke membantu, sehingga itu berfokusnya ke tiap individu. Nah, kebiasaan belajar kooperatif dan kolaboratif ini akan membuat peserta didik merasa bersaudara dan tidak saling mengolok-olok. Menurut Hasan menyatakan bahwa sekolah atau guru dapat berusaha untuk membina hubungan sosial yang lebih stabil dalam jangka waktu yang lebih panjang. Peran utama pendidik adalah membantu peserta didik agar dapat menyelesaikan masalah sosial yang sesungguhnya yang akan dihadapinya di tempat kerja, keluarga, maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas. Sekolah dapat membekali peserta didik dengan keterampilan sosial dan kemampuan menyelesaikan masalah sosial. Peserta didik mungkin akan menghadapi masalah hubungan sosial dengan orang tua, tetangga, teman sebaya, dan juga lingkungan masyarakatnya. Peran guru yaitu membantu peserta didik agar dapat mengatasi masalah hubungan sosial ini dengan lebih baik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari presentasi kami ini yaitu perkembangan sosial adalah suatu proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma, moral, dan tradisi masyarakat serta saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain.
Dalam perkembangan menuju kematangan sosial, anak akan mewujudkan tingkah laku seperti pembangkangan, agresi, berselisih, menggoda, persaingan, kerjasama, tingkah laku berkuasa, mementingkan diri sendiri, dan simpati. Setiap individu akan melalui tahapan perkembangan yang memiliki titik krisisnya sendiri. Apabila seseorang berhasil mengatasi krisisnya, maka perkembangan sosialnya akan semakin sehat. Adapun faktor keluarga, kematangan individu, status sosial, ekonomi, pendidikan, dan kapasitas mental berpengaruh terhadap jalannya perkembangan sosial seseorang. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu sesi diskusi. Bagi teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand dan menuliskan pertanyaannya di chat Zoom. Baik, saya akan membuka satu termin terlebih dahulu yang terdiri dari 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama bisa dari Saudara Carlos. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Coba sebentar, maaf saya waktunya cuma sampai 7.40 ya. Ya, karena tadi ada kesalahan saya setting awal jadwal itu jamnya. Jadi anu saja mungkin 3 pertanyaan, nanti selebihnya dilakukan diskusi lewat WhatsApp ya. Nanti saya ikuti ya. Ya, jadi pertanyaannya 3 saja, nanti yang lain boleh tanya jawab di WhatsApp ya. Nah, silakan lanjutkan. Baik, Bapak. Baik, kepada Carlos, bisa mengutarakan pertanyaannya. Izin bertanya, bentuk perkembangan sosial di bagian persaingan menyinggung kalimat persaingan prestis. Boleh dijelaskan maksud dari persaingan prestasi itu karena saya agak asing dengan kalimat itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa dituliskan di chat Zoom ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Faik, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya dulu, apakah suara saya terdengar jelas nih? Ya, sudah terdengar. Ya, terima kasih. Nah, tadi kan kelompok penyaji sudah menjelaskan bahwa perkembangan psikososial itu terdiri dari 8 tahapan. Nah, yang saya tanyakan, apakah setiap tingkatan tahapan itu berpengaruh pada tahapan selanjutnya? Misalnya pada tahapan ketiga, anak mengalami guilt. Lalu pada tahap keempat atau selanjutnya, apakah anak pasti akan mengalami inferiority atau sikap yang mengarah ke hal yang negatif? Dan juga apakah setiap individu itu sudah pasti mengalami 8 tahap tersebut sesuai dengan umurnya seperti yang dijelaskan oleh pemateri tadi? Apakah bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Terima kasih. Ini maaf izin bertanya, ini untuk pertanyaannya apakah ditulis di kolom chat? Ya, silakan ditulis di kolom chat ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang terakhir. Untuk Saudari Alfi bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya ya, tadi pada makalah itu dijelaskan bahwa terdapat beberapa upaya untuk mengembangkan perkembangan sosial peserta didik, yaitu melakukan pembelajaran kooperatif dan juga pembelajaran kolaboratif. Nah, kita kan sebagai calon guru matematika ya, mohon dijelaskan mengenai contoh penerapan tersebut ke dalam pembelajaran matematika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dituliskan di chat Zoom ya. Baik, mungkin dari teman-teman kelompok saya ada yang mau menjawab dari pertanyaan teman-teman.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Faik. Pertanyaannya adalah berdasarkan 8 tahapan perkembangan psikososial yang sudah dipaparkan, apakah setiap tingkatan tahapan itu berpengaruh pada tahapan selanjutnya? Misalnya pada tahapan ketiga anak mengalami guilt, lalu pada tahap keempat atau selanjutnya apakah anak pasti akan mengalami inferiority? Nah, dan juga apakah setiap individu itu pasti mengalami 8 tahap tersebut sesuai dengan umurnya seperti yang dijelaskan oleh pemateri. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah tahapan itu berpengaruh pada tahapan selanjutnya? Iya. Jadi tahapan yang sebelumnya itu akan mempengaruhi hasil yang didapat pada tahapan yang selanjutnya. Jadi begitu. Contohnya yaitu misalnya pada tahapan ketiga, ketika anak merasa bersalah, kan rasa bersalah itu kan disebabkan oleh anak itu karena dikekang oleh orang tuanya, apa-apa dihalangi oleh orang tuanya, sehingga timbul rasa bersalah pada diri anak atau rendah diri pada diri anak. Nah, pada tahapan yang selanjutnya, pada tahapan keempat, anak-anak akan merasa ingin melakukan sesuatu, ingin menemukan ide sesuatu, ia akan merasa bersalah, takut ia disalahkan atas tindakannya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah setiap individu itu pasti mengalami 8 tahapan tersebut sesuai dengan umurnya? Umumnya ya, namun tidak pasti ya. Untuk seseorang itu pasti mendapatkan 8 tahap tersebut itu tidak pasti. Namun pada umumnya seseorang itu akan mengalami 8 tahap tersebut. Begitu, Saudara Faik. Apakah ada feedback? Ya, jawaban bisa dipahami. Jadi setiap individu tuh mengalami 8 tahap tersebut, namun tidak semuanya itu sama ya. Maksudnya itu anak. Iya, tapi maksudnya itu umur nggak selalu umur sekian dari sekian itu mengalami tahap itu gitu. Jadi berbeda ya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Mbak Faik yang sudah bertanya dan Mas Amal yang sudah menjawab. Selanjutnya saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mas Carlos ya. Jadi pertanyaannya, tolong boleh dijelaskan apa maksud persaingan prestasi itu. Nah, jadi kita cari dulu ya pengertian prestasi itu. Menurut KBBI merupakan wibawa yang berkenaan dengan prestasi atau kemampuan seseorang. Jadi, persaingan prestasi di sini itu dapat diartikan sebagai persaingan yang dilakukan oleh anak yang ingin mengungguli orang lain dan selalu didorong oleh orang lain, di mana hal ini mulai dilakukan pada usia 4 tahun. Nah, jadi rasa kompetitif atau persaingan itu umumnya mulai muncul ketika anak berusia 4 tahun. Misalnya ya contoh dari persaingan prestasi ini, seorang anak itu melihat temannya membuat rumah-rumahan dari bantal yang disusun-susun. Nah, kemudian si anak ini tuh mulai muncul rasa ingin bersaingnya dengan juga berkeinginan untuk membuat rumah-rumahan dari bantal yang lebih bagus dari temannya tersebut. Karena dari diri anak ini terdorong untuk melakukan sesuatu yang lebih dari temannya tadi. Seperti itu, apakah bisa dipahami? Baik, Mbak Bella, terima kasih atas penjelasannya, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Alfi, mungkin dari kelompok saya ada yang mau menjawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Afiatul Hidayah. Pertanyaannya yaitu, dalam makalah dijelaskan bahwa terdapat beberapa upaya untuk mengembangkan perkembangan sosial peserta didik, yaitu dengan melakukan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Bisa dijelaskan contoh penerapan upaya tersebut dalam pembelajaran matematika. Jadi yang pertama itu kooperatif, contohnya dalam materi bangun datar ya misalnya. Jadi yang pertama itu guru membawa objek atau alat peraganya berupa beberapa bangun datar gitu. Lalu yang kedua, guru itu memberikan informasi dasar atau informasi secara garis besar gitu mengenai materi tersebut. Lalu yang ketiga itu guru itu mengkoordinasi peserta didik, yaitu dengan membentuk beberapa kelompok lebih kecil dalam kelasnya. Contohnya di tiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 anak. Lalu guru memberi fokus materi di tiap kelompok itu yang berbeda. Jadi kelompok ini tuh misal bangun datar apa gitu. Nanti yang terakhir dilakukan evaluasi. Nah, untuk yang kolaborasi itu antar siswa. Jadi misal
ada anak yang sudah bagus dalam materi ini, itu membantu anak lain. Contohnya di materi barisan dan deret. Jadi dia membantu temannya yang belum mengerti untuk menentukan rumus dan polanya. Dan untuk langkah-langkahnya itu sama. Yang membuat berbeda itu hanya pembentukan kelompok dan juga saling kolaborasi antar siswa. Apakah jawaban saya sudah menjawab pertanyaannya Alfiatul Hidayah? Baik, penjelasan sudah cukup bagus. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada Mbak Alfi yang sudah bertanya dan kepada Mbak Lili yang sudah menjawab. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya bisa dituliskan pertanyaannya di grup WhatsApp. Baik, sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Pak Didik. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya di WA ya. Ya, jadi dilanjutkan tanya jawabnya. Kan masih ada mungkin yang mau bertanya ya. Tanya. Kemudian materinya sudah bagus, sudah sesuai dengan yang ada kurikulum. Lalu ini yang bertanya 3 orang tadi chatnya ya. Nah, ada yang bertanya tentang cooperative learning ya. Ini saya jelaskan ya 9 menit dan 8 menit. Cooperative learning itu nanti lebih khusus lagi dipelajari di mata kuliah strategi pembelajaran matematik ya. Semester berapa ya? 3 atau 4 ya. Strategi belajar mengajar ya. Nah, itu ada beberapa jenis ya. Cooperative learning itu intinya guru membimbing siswa mempelajari satu topik dengan membuat kelompok diskusi. Bisa 4 orang satu kelompok ya. Kalau banyak, kalau 40 muridnya bisa 5 orang. Jadi 5 orang berarti 8 kelompok. Jadi kursinya didekatkan dengan mejanya, lalu diberi lembar kerja. Ya. Lembar kerja siswa ya. Jadi disuruh diskusi untuk menjawab LKS. Nah, setelah selesai nanti perwakilan kelompok disuruh ke depan. Nah, itu inti dari pembelajaran berkelompok. Nah, lalu banyak sekali tipe-tipenya. Ada model learning together ya, LT, L besar, T besar. Yang bagaimana bentuknya, lalu bagaimana jalan ceritanya. Nah, itu nanti dipelajari lengkap. Bukunya ada satu khusus ya. Bukunya cooperative learning. Boleh di Google ya, cari lah ya, karena nanti berguna untuk menyusun skripsi. Kemudian ada learning together, ada tipe STAT. Ya, STAT itu Student Team Achievement Division. Jadi ada kelompok-kelompok buat tim ya atau kelompok kan ya. Kemudian ada yang berprestasi. Ya, bagaimana kelompok yang berprestasi, bagaimana cara memberi motivasinya kan ya. Supaya kelompok yang lain juga bersemangat untuk meraih prestasi yang optimal. Ada jigsaw ya. Nah, jigsaw itu ada bagaimana duduknya ya, setting tempat duduk berbeda. Banyak macam-macam ya, ada TGT ya. TGT, turnamen itu ya, turnamen grup apa ya, satunya itu TGT. Masih banyak lagi yang lain. Ya, ada to stay, to stray ya, ada 2 yang tetap kalau 4 orang anggotanya, 2 orang anggota tetap di kursinya, yang 2 orang pindah ke kelompok yang lain, ya.
Jadi 2 tinggal, 2 pindah. Lalu nanti diskusi lagi dilanjutkan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk supaya tidak bosan, ada variasi. Ya, kalau kelompoknya kok itu terus ya, lalu diubah. Nah, itu contoh dari learning penerapan kooperatif learning atau pembelajaran kelompok ya. Sudah bagus ya, itu saja karena waktunya cuma sedikit, memang dari 50 menit itu menjadi 5 menit ya, 25 menit. Jadi saya nyoba tadi sudah jam 6.30 cuma gagal terus ya. Ternyata salah tanggalnya tanggal 7 ini kan ya. Bukan tanggal 6 ya. Nah, itu saja, mungkin bisa ditutup moderator. Baik, Bapak. Jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan kuliahnya ya. Jaga kesehatan ya. Ketemu lagi minggu depan ya. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ini, terima kasih karena Anda sudah berpartisipasi aktif ya dalam perkuliahan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Yang pertama, Anda kan sudah 2 semester ya kuliah. 2 semester sudah mulai mengadaptasi, menyerapkannya. Oh, berarti dosen itu beda-beda misalnya ya. Ada dosen yang mengharuskan harus on cam terus ya. Harus on cam terus ya dari awal sampai akhir. Ada yang enggak, contohnya saya enggak terlalu mewajibkan. Mengapa? Beda-beda pendapat dosen kan ya. Ya. Tetapi apa? Tetapi yang perlu diperhatikan itu adalah kedewasaan ya, dengan tanggung jawab. Walaupun tidak on cam, Anda off cam, ada hal yang bisa dihemat, yaitu data misalnya ya. Kadang kalau di tempat tertentu sinyalnya sulit, maka bawa HP saja kan ya seperti ini, lalu bisa off cam, bisa ikut kuliah. Yang penting kalau memang ada keperluan ke belakang ya ke belakang, setelah itu duduk lagi di depan laptopnya ya sambil membuat catatan dan lain-lain supaya tidak ngantuk kan ya. Sambil mendengarkan, sambil menulis ya. Nah itu ya, jadi ada hal-hal yang memang kok beda. Ada yang dosen menyuruh mengumpulkan semua makalah di awal pertemuan ya, pertemuan kedua. Padahal saya menyajikannya kelompok terakhir misalnya kan ya. Banyak waktu yang sepertinya eman kan ya, saya diburu-buru, kami diburu-buru padahal harus menyiapkan kelompok terakhir itu rezekinya kebagian kelompok terakhir. Nah, itu kalau saya berprinsip seperti itu ya. Yang penting tanggung jawab tiap kelompok. Pada saat tampil maka harus sudah ada makalahnya dan slide presentasi. Lalu mempelajarinya dengan baik sehingga waktu presentasi lancar, tanya jawab juga menjawabnya lancar. Ini kelas ini bagus semua ya, dari awal sampai UTS ini saya mengamatinya bagus semua ya. Nah, nanti harus dikembangkan dan dilanjutkan untuk semua mata kuliah ya, semua mata kuliah. Yang penting mengikuti apa yang diminta oleh dosennya, itu saja ya. Jadi kita harus beradaptasi karena tadi beda-beda dosen bisa saja berbeda aturannya. Yang penting aturan itu memang tidak melanggar aturan yang lebih tinggi. Misalnya ada aturan fakultas misalnya. Yang kedua, materinya sudah banyak ya, dari perkembangan anak ya, remaja, permasalahannya, perkembangan kognitif, terutama kognitif ya. Ini terakhir perkembangan bahasa. Semuanya penting untuk perkembangan anak atau siswa sampai menuju kedewasaan. Lalu belajar itu dari tahap awal sampai akhir itu tidak ada henti-hentinya. Jadi sejak bayi kita dilahirkan itu sudah belajar ya. Belajar melihat waktu membuka mata pertama itu ya. Di dalam perut ibu kita waktu ibu kita hamil itu juga kita belajar mendengar ya.
belum bisa melihat ya, belum bisa melihat, tapi mendengar. Ya, mendengar kalau dibacakan apa, misalnya kalau yang Islam dibacakan ayat suci Al-Quran kan ya, ibunya sholat, itu mendengar kan ya. Coba kalau misalnya ibunya senang mendengar lagu-lagu dangdut terus misalnya itu goyang-goyang kita anaknya, bayinya ya dalam perut. Lalu selain membaca Al-Quran, boleh mendengarkan lagu-lagu lagu-lagu lama misalnya ya, lagu-lagu yang Mozart misalnya ya, Mozart menggunakan piano atau biola, itu merangsang juga pertumbuhan kognitif dengan pendengaran ya, pendengaran. Dari lahir ya, lalu bayi dari 0 tahun presensori motorik ya. Bayi kalau diberi mainan yang ditaruh di atas tempat tidurnya ya tidak jauh-jauh ya. Misalnya 1/2 meter digantung, lalu ada yang warna-warni berputar kan ya. Kalau berputar dia bersuara, itu merangsang pendengaran, penglihatan kan ya, dengan otak, dengan kognitifnya. Oh, itu apa ya? Kok bisa berbunyi, bisa muter-muter kan ya? Warna-warni beda-beda itu. Jadi setiap tahap perkembangan anak, nanti kita punya anak juga atau kita ingat dari kecil dulu ya, atau minta cerita ke ibu kita ya. Nanti kita akan tahu. Lalu bahasa ini penting ya. Alhamdulillah kalau kita ini bersyukur karena apa? Karena kita lahir dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal itu apa? Kita tidak mengalami gangguan seperti anak-anak yang mempunyai masalah di perkembangan bahasa. Ya, dia tidak bisa ngomong ya terus sampai berapa tahunnya. Dan kadang dampak sampingnya juga ada yang terlalu hiperaktif. Hiperaktif itu jalan sana sini, lari sana sini, tapi dia ngomongnya masih belum bisa ya. Nanti bisa masuk ke ya macam-macam ya, ada yang autis ya, macam-macam ya. Ya kita alhamdulillah bersyukur normal kan ya, sehat. Nah, setiap anak berbeda memang kemampuan perkembangannya itu, tidak bisa dipaksakan, banyak faktor tadi ya. Makanya orang tua itu harus berdoa terus, kemudian memberikan gizi yang terbaik ya, memang enggak juga, tapi penting ya, memberikan gizi yang terbaik dari kecil, memberikan pendidikan yang bagus dari kecil, baik bahasa ngomongnya kan ya, mata penglihatan kan ya, dengan misalnya televisi juga kan macam-macam, jadi apa yang harus dilihatkan ke anak misalnya ya. Lalu gerakan itu ya berjalan ke sana ke sini misalnya ya, sambil dijaga kan ya, dari latihan berjalan terus kan ya sampai berolahraga dan lain-lain. Tentu orang tua juga tidak bisa semuanya, sehingga menitipkan anaknya ke pendidikan formal ya, sehingga lebih banyak lagi pengetahuannya. Nah, yang bahasa ini memang ada beberapa pendapat, nanti bisa dibaca ya, cari artikelnya. Yang pertama, belajar dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Subjek, predikat, objek, keterangannya. Saya akan pergi ke sekolah. Ya, saya akan pergi ke sekolah siang ini. I will go to school this afternoon. Ya, I subjek saya, akan will pergi ke sekolah, go to school sore ini, this afternoon. Nah, karena kita kuliah go to campus ya, campus tulisannya ya. Ternyata gampang bahasa Inggris, ya kan? Belajar bahasa Inggris. Asal apa? Bahasa Indonesia tadi sudah bagus dan benar. Sudah tahu subjek, predikat, objek, keterangan, itu intinya. Inti dari bahasa Inggrisnya. Nah, supaya lancar ngomong harus conversation ya. Conversation. Supaya kita tahu apa yang diomongkan
lawan bicara, harus rajin listening, mendengarkan, ya. Supaya kita bisa menuliskan apa yang ada dalam pikiran kita harus belajar writing. Supaya kita paham apa yang ditulis orang, kita harus belajar reading. Nah, itu kan ya. Jadi ada apa? Reading, listening, conversation, lalu vocabulary, ya. Vocabulary itu memperbanyak kosakata, terutama yang kosakata yang memang harus dihafal untuk kita. Karena apa? Kita orang asing. Kalau bahasa Inggris, ya, orang asing. Berbeda dengan Singapura, Malaysia, Filipina. Bahasa Inggris itu adalah second language. Second language itu artinya bahasa kedua. Kalau kita itu foreign language, bahasa asing. Ya, lebih sulit lagi, tetapi bisa, ya. Walaupun tidak diajari dari bayi, ya. Saya belajar bahasa Inggris dari SMP, ya, dari kelas 1. Lalu cara guru mengajar zaman dulu beda dengan sekarang. Ya, lalu sumber belajar banyak sekarang, dulu enggak ada kan ya buku bahasa Inggris itu, alhamdulillah. Jadi saya pergi ke sekolah itu, I go to school every day, setiap hari, ya. Every day. SMP saya banyak itu vocabulary-nya. Satu buku itu saya hafalkan, ya. Lalu latihannya saya kerjakan. Ya. Kalau pas disuruh baca giliran saya baca walaupun salah. Terus seperti itu, ya. SMA meningkat kemampuannya, kayaknya wah kok enak ya kalau bisa bahasa Inggris, ya. Wah, ada yang mampu orang tuanya dikursuskan, ya. Saya termasuk yang kurang beruntung, ya. Jadi saya tidak kursus, ya. Saya belajar sendiri saja dari buku itu, ya. Dari buku belajar, kemudian kebetulan bisa apa? Ya belajar yang rajin tadi, ya. Belajar yang rajin dapat beasiswa. Kemudian bisa jadi dosen, lalu dikursuskan bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris 6 bulan, ya. Nah, kebetulan memenuhi TOEFL dengan IELTS-nya bisa keluar negeri, saya S2, ya. S2 bisa keluar negeri. Kesempatan untuk banyak-banyak ngomong bahasa Inggris di luar negeri kan, ya. Ya, dengan dosen, dengan teman classmate, ya, teman sekelas, dengan orang-orang yang di lingkungan kita, ya, yang dari negara luar. Bisa kumpul, bisa sosialisasi, komunikasi, ya, tahu budayanya. Itu gunanya bahasa, banyak sekali. Lalu bisa menerima banyak ilmu pengetahuan dari tempat lain, ya, bahasa Inggris dari buku-buku kan, ya. Kalau kita kan dari menonton televisi, dari memang kalau ketemu international student di tempat kita, sekarang karena masih online, Anda belum bisa ketemu. Tapi kalau offline, waktu sebelum COVID itu banyak mahasiswa asing yang di tempat kita. Ya, mereka di lembaga bahasa pasti. Tiap hari bisa ketemu. Atau ke kampus-kampusnya, ya. Kalau kita itu dari Thailand yang banyak, ya. Thailand itu banyak. Thailand yang bagian selatan itu bisa bahasa Inggris. Nah, lalu kita yang pintar bahasa Inggris, Anda nanti bisa KKPPL di Thailand sebelum COVID itu, ya. 3 bulan, ya. 3 bulan, ya. Saya juga pernah ikut membimbing, ya, ke Thailand. Bahasa Inggrisnya bisa kita mengerti, walaupun agak sulit ngomongnya mereka itu, ya. Lebih mudah kita, ya. Misalnya, thank you very much, misalnya, ya. Thank you very much. Kalau kita kan thank you very much. Bagus kalau kita lebih bagus. Nah, itu akhirnya kita tahu ternyata ada yang lebih sulit lagi ngomongnya dibanding kita. Bersyukur kan, ya, kita bersyukur. Banyak, ya, jadi belajarlah bahasa sebanyak mungkin kalau Anda ingin mendapatkan ilmu dari negara lain atau ingin mempunyai teman dari negara lain. Walaupun lewat email bisa punya teman kan, ya. Nanti kalau suatu saat bisa keluar negeri, Anda punya kemampuan berbahasa yang cukup. Berbahasa yang cukup. Sudah berapa? Sudah ada 10 menit, ya. Ya. Nah, untuk kelompok yang
berikutnya nanti sesudah UTS ya, sesudah UTS nanti Pak Saddam Hussein yang akan membimbing. Anda ikuti ya Pak Saddam Hussein bagaimana arahannya, lalu persiapkan baik-baik ya supaya apa nilainya tetap bagus ya untuk kelompok nanti waktu Pak Saddam Hussein. Nah, untuk mengganti UTS yang seperti kita sudah sepakati, saya berikan tugas case method ya. Case method itu artinya metode belajar dengan memberikan kasus ya. Kasus itu adalah masalah-masalah yang muncul dalam mata kuliah, dalam kehidupan sehari-hari yang bisa Anda selesaikan ya. Saya harapkan seminggu ini adalah waktu terakhir untuk menyelesaikan studi kasusnya ya. Setelah itu bisa diupload Kamis depan ya. Terakhir ya, jangan sampai terlambat ya. Itu saja, selamat melanjutkan ibadah puasa sampai selesai. Kemudian walaupun tidak ketemu saya, mudah-mudahan nanti semester 3 dan seterusnya masih bisa ketemu saya ya untuk perkuliahan yang lain ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.